Media tanam asal-asalan sama dengan tanaman kerdil. Media tanam bagus sama dengan tanaman akan sehat dan panen maksimal. Hari ini kita bikin media tanam super subur, cuma modal 6 bahan ini. Pertama, kita gunakan tanah sekitar 6 karung. Kita gunakan juga 1 karung kapur dolomit isi 25 kg. Ditambah 1 liter M4 sebagai bakteri baik untuk mempercepat fermentasi dan membunuh jamur jahat. Kemudian bahan lainnya seperti serbuk gergaji, pupuk organik, dan NPK seimbang. Tonton sampai habis. Halo Sobat Tani! Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Satu kesalahan fatal bisa bikin media kamu malah jadi sarang jamur. Tahap awal pembuatan kita lakukan dengan cara membasahkan tanah dengan air biasa. Ingat, gunakan tanah pada lapisan yang atas atau gembur, supaya medianya lebih bagus. Keluarkan semua tanah dari karung secara satu persatu. Tanah yang kita gunakan ini berasal dari lahan pertanian hortikultura. Tanah yang kita gunakan sebanyak 6 karung atau sekitar 120 kg tanah. Secara umum, tanah dibagi berdasarkan tekstur, kandungan, dan fungsinya. 7 jenis tanah yang paling sering kita temui. Tanah liat, tanah pasir, tanah lempung, tanah gambut, tanah kapur, tanah andosol, dan tanah latosol. Tanah sangat berperan penting saat melakukan budidaya tanaman. Rumah tanaman kita adalah tanah. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu tanah dan cara pengolahannya. Selanjutnya, tanah tersebut kita basahi sampai merata. Sambil kita aduk-aduk menggunakan tangan agar lebih merata. Kemudian kita siapkan larutan EM4. Kita gunakan sebanyak 1 liter EM4 untuk 20 liter air. Ini kita gunakan untuk mempercepat fermentasi dan menekan jamur jahat. Selanjutnya kita gunakan larutan NPK seimbang. Kita gunakan dengan perbandingan 10 gram NPK dengan 10 liter air. Tujuannya agar media tanam langsung menyediakan unsur hara di dalamnya. Kita siramkan ke seluruh bagian sampai merata, sambil tanah kita bolak-balik menggunakan tangan agar cepat merata. Selanjutnya, kita tambahkan pupuk organik sekitar 5 kg. Pupuk organik atau kohe ayam pastikan yang sudah fermentasi, biar tidak panas. Pupuk organik kita taburkan sampai merata ke seluruh bahan yang digunakan. Pupuk organik kita gunakan untuk sebagai bahan organik pada saat fermentasi. Ini sangat bermanfaat karena banyak mengandung mikroorganisme. Selanjutnya kita tambahkan serbuk kayu. Serbuk kayu kita gunakan sebagai bahan karbon pada media tanah. Serbuk kayu ini secara alami akan hancur dan menjadi bahan organik. Disitulah mikroorganisme akan berperan saat fermentasi. Setelah serbuk kayu hancur, media akan mendapatkan kandungan hara. Kandungan hara yang tersedia dalam tanah dan dari pupuk kimia yang ditambahkan akan meningkat. Kandungan hara yang tersedia di serbuk kayu seperti fosfat dan kalium. Selain itu, media yang kita hasilkan akan lebih gembur dan subur. Serbuk kayu yang kita gunakan sekitar 1 karung isi 50 kg. Kita berikan secara bertahap dan sambil diaduk agar merata. Selain serbuk kayu, kita juga bisa menggunakan bahan karbon lainnya, seperti sekam padi ataupun jeraminya. Tetapi kalau menggunakan jerami, pada saat fermentasi harus lebih sering dibolak-balik. Karena dari tekstur jerami yang padat dan keras agar lebih cepat terurai. Sekam kita gunakan sampai habis dan diselingi dengan menyiramkan EM4. Setelah itu, kita gunakan kapur pertanian. Kapur pertanian kita gunakan sekitar 25 kg. Untuk cara pemberian, sama seperti pemberian serbuk kayu. Kita tabur secara bertahap dan merata. Kapur bermanfaat sebagai penetral pH saat fermentasi dimulai. Selain itu, memiliki kandungan mikro seperti kalsium dan magnesium. Setelah itu kita gunakan cangkul untuk meratakan semua bahan. Kita aduk semua sampai benar-benar merata. Setelah teraduk merata, kita kembali memasukkan bahan dari urutan pertama. Kita lakukan secara berulang sampai bahan-bahan yang tersedia habis. Fermentasi ini kita lakukan selama minimal 40 hari.
Tapi jangan lupa, saat fermentasi kita perlu melakukan pembolak-balikan. Dilakukan sekitar 7-10 hari sekali. Setelah semua bahan sudah habis dan tercampur rata, selanjutnya kita masukkan ke tempat fermentasi. Tempat yang saya gunakan yaitu karung besar agar mudah saat membolak-balik. Penjelasan saya percepat agar penonton tidak lama menunggu. Setelah semua selesai, tempatkan fermentasi di tempat aman dan tidak kena matahari langsung. Tetap tonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa dukung video kita. Klik tombol like, comment, share, and subscribe. Kita akan tetap terus berbagi sekilas putaran dunia pertanian. Nantikan video kita selanjutnya. See you the next video. Terima kasih.